Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bidumihi wa bidumna wa bidumi sayyidi salihin fitarin amin ya rabbal alamin. Wa amal adillah ya. Ini namanya bab ta'adul wa tarajih. Jadi ta'arud, ketika dalil itu terjadi ta'arud, maka bagaimana sikap seorang mujtahid? Di antara sikapnya adalah dengan cara tarjih. Nah, ini akan disebutkan kaidah tarjih bainal adillah. Ketika misalnya ta'arud antara ayat sama ayat yang lain, hadis dengan hadis yang lain, atau Quran dengan hadis, atau nas dengan kias ini, atau kias satu dengan kias lainnya kok ta'arud, maka cara mentarjihnya bagaimana? Nah, ini akan diterangkan. Wa ammal adillah fa yuqaddam al jaliyu minha alal khafi. Yang jali, yang jelas, minha minal adillah alal khafi yuqaddam. Jadi dalil yang jelas didahulukan daripada dalil yang samar. Contohnya dalil jelas, dalil samar itu seperti apa? Wa dzalika kadzahir wal muawwal. Seperti zahir dengan muawwal. Kok ta'arud? Maka fa yuqaddam al-lafdu fil ma'nal haqiqi alal ma'nal majazi. Jadi ada lafaz punya makna yang zahir, punya makna muawwal. Muawwal ini makna yang marjuh. Ya, dulu di awal sudah diterangkan. Ada zahir, ada muawwal. Nah, jadi ketika lafaz itu punya ihtimal dua makna. Ihtimal dua makna. Yang satu rajih, yang satu marjuh. Yang rajih ini namanya zahir. Yang sisi marjuh ini dikatakan muawwal. Nah, gitu. Ketika ta'arud, maka kita ambil yang zahir. Kita ambil yang zahir, jangan ngambil yang muawwal, kecuali punya dalil pendukung yang membuat muawwal menjadi lebih kuat. Nah, ini diantaranya. Kemudian fayuqaddam al-lafdhu fil ma'nal haqiqi ala ma'nahul majazi. Ada lafaz punya dua makna, satunya hakiki, satunya majazi. Harus ngambil hakiki. Tidak boleh ngambil majazi, kecuali ada dalil penguat yang membuat majazi lebih kuat. Ini. Jadi tanpa, ketika hanya dua ini yang ta'arud, mana hakiki dengan mana majazi, ya harus kita ngambil yang hakiki. Tidak boleh ngambil yang majazi. Gitu. Untuk ngambil yang hakiki tidak perlu penguat. Tapi kalau mengambil majazi, perlu nyari penguat dulu yang menyebabkan majazi itu lebih kuat daripada majazi. Gitu. Belum dimatikan itu ya. Matikan dulu. Wal mujib lil ilmi halal mujib lil dhanni. Al mujib yang menyebabkan, dalil yang menyebabkan ilim yakin itu didahulukan ya, ataf tadi itu pada tadi fa yuqaddam al jaliyu minha alal khafi wal mujib ay yuqaddam al mujib lil ilmi alal mujib lil dhann. Dalil yang menyebabkan yakin itu didahulukan daripada dalil yang menyebabkan dhann. Contohnya wadhalika kal mutawatir wal ahad. Mutawatir dan ahad. Mutawatir ilim dipastikan itu dari Rasulullah SAW. Kalau ahad ini kan masih dhon, itu dari Rasulullah, walaupun sanadnya sahih, ada di Sahih Bukhari misalnya, atau Sahih Bukhari Muslim, dua-duanya ada muttafaq alaih, tetap selama nggak mutawatir itu masih dhon. Dhon, kita dhon itu dari Rasulullah SAW, belum mencapai taraf ya yakin. Nah, ketika bertentangan dengan mutawatir, ya fa yuqaddamul awwal, maka harus mendahulukan yang awal, yang mutawatir. Illa, kecuali ayyakuna ay awal aman fayukhassu bitsani kama taqaddam min takhsisil kitab bisunnah. Seperti ayat Al-Qur'an, ta'arud ayat Al-Qur'an semuanya mutawatir, ta'arud dengan hadis ahad, maka menang ayat Al-Qur'annya, kecuali jika ayat Al-Qur'annya am, yang mutawatir itu am, sementara yang asani, yang don itu khas, maka yang am boleh ditaksis dengan yang khas, walaupun yang khas kekuatannya lebih rendah, dia ahad. Nah, di sini illa ayyakuna ay al-awwal aman, kecuali jika yang awal yang mutawatir itu am, fayukhassu bisani, maka harus ditaksis dengan yang sani, yang don itu, yang ahad itu, kama taqaddama fi takhsisil kitab bisunnah, sebagaimana dulu sudah diterangkan bahwa Alkitab itu bisa ditaksis dengan as-sunnah, walaupun lebih kuat Alkitab, yang sunnah ini sunnah ahad misalnya, ya lemah, dia ahad dibanding mutawatir. Tapi ketika am dan khas, hatta mutawatir bisa ditaksis dengan dhonni, ya, dengan yang ahad. Kemudian wanutku ayyuqaddamun nutku min kitabin wa sunnatin alal qiyas. Nutuk artinya nas dari kitab was sunnah, itu lafaz yang ada dalam kitab was sunnah lebih didahulukan daripada qiyas.
Kaidahnya mengatakan apa? La qiyasa ma'an nas. Tidak boleh ada qiyas yang bertentangan dengan nas. Jadi kalau ada nas bertentangan dengan qiyas, maka qiyasnya yang kita tinggalkan. Jadi la qiyasa ma'an nas. Wan nutqu min kitabin wa sunnatin ala qiyas, didahulukan an nutqu min kitab wa sunnah ala qiyas. Illa ayyakuna nutqu aman fayukhassu bil qiyas kama taqaddam. Kecuali sama kayak itu. Ada nas Al-Qur'an atau hadis am. Qiyasnya khas, bisa mentaksis kitab wa sunnah, bisa mana? Bisa sebagaimana di bab taksis. Jadi nas minal kitab wa sunnah itu bisa ditaksis dengan qiyas lu. Ini kan kekuatannya beda, satunya nas, satunya qiyas. Iya kalau ta'arud iya. Kita ambil nasnya, tapi ini ta'arudnya ada secara total antara umum dan khusus. Maka bisa kalau qiyas hanya mentaksis Alkitab, bisa mentaksis as-sunnah, maka boleh. Yang nggak boleh kalau membatalkan Alkitab dan membatalkan as-sunnah. Bertentangan secara total kalau kita ngambil qiyas, ini yang nggak boleh. Wal qiyasul jali alal khafi. Qiyas yuqaddamul qiyas al jali alal qiyas al khafi. Qiyas jali harus didahulukan dari qiyas khafi, sebagaimana sudah dibahas di bab qiyas kemarin. Contohnya wadalika ka qiyasil illah ala qiyasis syabah. Kan kemarin ada qiyas itu 3 tingkatan. Qiyas illah, qiyas dalalah, qiyas syabah. Nah ini urutan kekuatannya begitu. Jadi kalau ada qiyas illah bertentangan dengan qiyas syabah, ya kita ambil yang qiyas illah. Qiyas illah bertentangan dengan qiyas dalalah, ya lebih didepankan qiyas illah. Nah, itu. Fa in wujidan nutku wa in wujida fin nutki min kitabin aw sunnatin. Apa yang wujida? Ma, naibul fa'ilnya. Ma yughayyirul asl. Asal kemarin ay al-adam al-asli. Kemarin kan sudah kita bahas bab istishab, ada istilah adam al-asli, yaitu qoblal bi'sah itu kan al-aslu adamul hukmi, itu namanya adam asli. Kayak tidak wajibnya puasa Rajab. Itu dalilnya apa? Istishab al-adam al-asli. Kenapa? Sebelum bi'sah puasa Rajab tidak wajib karena tidak ada hukum. Setelah Islam kok tidak ada nas atau Quran atau hadis, kitab atau sunnah yang merubah adam asli ini, maka tetap kita istishab. Istishab kita pakai apa? Kalau nggak ada dalil dari kitab atau sunnah yang merubah, ya, yang merubah adam asli itu. Tapi kalau ada, ya kita pakai yang merubah itu. Ini yang kita bahas sekarang. Fa in wujida fin nutqi min kitabin aw sunnatin ma yughayyirul asla. Kalau di dalam kitab atau sunnah itu terdapat dalil yang merubah hukum asal, maksudnya merubah al-adam asli, alladhi yu'abbar an istishabihi bistishabil hal, yang mana istishabul adam asli itu kita ibaratkan kemarin, kita istilahkan dengan istilah apa? Istishabul hal. Nah, jadi kalau ada dalil nas kitab atau sunnah bertentangan dengan istishabul hal, maka bagaimana hukumnya? Fawadih annahu yu'mal bin nutqi. Maka kita amalkan nasnya, kitab sunnahnya. Kenapa? Istishab itu bisa dipakai kalau tidak ada yang yughayyir, yang merubah. Kalau ada yang merubah ya udah, nggak ada istishab sudah. Gitu. Wa illa ay wa illam yujad dalik. Kalau tidak ada ma yughayyir tadi itu, dalik ma yughayyirul asal, maka bagaimana? Fayustashabul hal ayil adamul asli. Maksudnya ayyu'malu bihi. Ya diamalkan. Jadi kalau ada kayak puasa Rajab ini, kewajiban puasa Rajab berdasar istishabul hal atau al-adam al-asli, dulu qoblal bi'sah puasa Rajab tidak wajib karena tidak ada hukum wajib, sunnah, mubah dan yang lain tidak ada. Jadi nggak ada hukum yang berlaku. Itu hukumnya ada indallah, tapi kita nggak tahu, tidak tahu karena tidak ada rasul yang menyampaikan. Karena itu tidak ta'alluq. Nah, jadi qoblal bi'sah puasa Rajab tidak wajib. Ba'dal bi'sah kita cari ayat, kita cari hadis yang menjelaskan puasa Rajab itu wajib apa enggak, nggak nemu. Nyari dalil wajibnya puasa Rajab gak nemu. Maka karena tidak ada yang merubah adam asli, kita terapkan istishabul hal atau istishabul adamil asli. Kita amalkan. Berarti sekarang juga kita mengatakan puasa Rajab tidak wajib. Dalilnya apa? Istishabul hal atau istishabul asal. Wadah ya. Ini bab tarjih. Di sini Imam Haramain menjelaskan hanya singkat saja. Imam Haramain di sini menjelaskan singkat. Sekarang beralih kepada bab ijtihad. Itu. Bab ijtihad dibahas syarat-syaratnya mujtahid. Kemudian masalah taklid juga akan dibahas. Wa min syartil mufti, termasuk syaratnya mufti. Mufti dalam istilah mutaqaddimin itu bukan mufti seperti yang di zaman sekarang. Mufti zaman sekarang ini bermakna nakil.
nukil dari kitab-kitab mutaqaddimin difatwakan. Hanya ikhbar, menyampaikan kalamnya mutaqaddimin, bukan ijtihad. Beda di zaman dulu, mufti itu wahwal mujtahid mutlak dulu itu. Tidak dikatakan mufti kalau bukan mujtahid. Wa min syartil mufti wahwal mujtahid ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban ay bimasailil fiqhi wa qawaidihi wa furu'ihi wa bima fiha minal khilaf. Untuk apa? Liyadhaba ila qaulin minhu wa la yukhalifuh bi ayyuhditsa qaulan akhar listilzam ittifaqi man qablahu li adami dhahabim ilaih ala nafyih. Itu. Termasuk syaratnya mujtahid harus aliman bil fiqhi. Itu. Harus aliman bil fiqhi. Syaratnya mujtahid harus alim, menguasai ilmu fikih. Itu. Aslan secara usul, wa far'an dan secara furu'. Itu, secara furu'. Khilafan. Itu. Harus mengetahui khilaf-khilaf ulama dalam masalah yang dia akan ijtihad di situ. Jadi ketika ada mujtahid mau ijtihad dan masalah ini sudah dibahas oleh ulama sebelumnya. Dia harus mengetahui khilafnya apa saja antara ulama sebelumnya itu. Dia harus tahu. Dia harus tahu. Wa madhaban di sini ditafsiri dia harus tahu kira-kira pendapat yang akan dia tentukan, yang akan dia ambil itu pendapat yang mana. Ya bukan taklid ke yang lain, tapi apa? Tapi hasil ijtihad dia, kira-kira hasil ijtihadnya dia itu nanti apa? Ini nanti akan diterangkan karena begini loh. Jadi pertama, syaratnya mujtahid itu ada di antaranya syarat untuk bisa mencapai derajat ijtihad. Tanpa syarat itu mujtahid tidak bisa untuk apa? Dikatakan mujtahid. Syarat muslim ini harus. Kafir tidak bisa jadi mujtahid. Harus tamyiz, akil, ya, akil harus. Ini. Kemudian punya modal kemampuan bahasa Arab yang luas. Usul fikih. Jadi menguasai usul fikih, menguasai bahasa Arab. Ini syarat untuk bisa menjadi mujtahid. Tanpa memenuhi syarat ini nggak disebut mujtahid. Nah, ini syarat mujtahid. Artinya syarat untuk bisa menjadi mujtahid. Seandainya ada tempat pendaftarannya, syarat diterima sebagai mujtahid. Nah, ini ada syarat mujtahid itu yang seperti itu. Ada syarat setelah jadi mujtahid mau praktek ijtihad. Ibaratnya sudah dapat ijazah. Syarat-syarat untuk menjadi dokter sudah terpenuhi dan sudah dapat ijazah sebagai dokter, sudah boleh pasang nama dokter fulan. Ini seandainya mujtahid dipasang mujtahid fulan. Ini. Sudah memenuhi syarat kan ya? Sudah dapat sertifikat, sudah dapat ijazah sebagai mujtahid. Nanti ketika praktek ada syarat lagi. Yang mana syarat ini ketika nggak terpenuhi, bukan berarti dia bukan mujtahid, tetap mujtahid. Tapi prakteknya salah, ya, prakteknya nggak sesuai aturan kayak dokter loh. Setelah jadi dokter, untuk praktek ada syarat-syarat apa enggak? Nggak ada syarat-syarat. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, apakah ijazah dokternya hilang? Tetap dokter dia, tapi jangan praktek dulu. Penuhi syarat ini untuk praktek. Mujtahid juga begitu, sudah mujtahid ente, berhak untuk ijtihad. Tapi ketika sedang melakukan ijtihad, itu ada aturan lain. Ada aturan lain lah, seperti itu. Ini bukan syarat untuk menjadi mujtahid, tapi syarat praktek. Syarat prakteknya mujtahid lah, seperti itu. Lah syarat-syarat mujtahid yang disebutkan di kitab-kitab itu juga model seperti itu. Ada syarat untuk menjadi mujtahid, ada syarat praktek bagi orang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Nah, ini syarat yang pertama ini syarat praktek. Ya, syarat praktek. Ayyakuna aliman bil fikhi. Harus alim fikih. Enggak harus alim fikih untuk menjadi mujtahid. Ini syarat praktek. Untuk menjadi mujtahid harus alim fikih. Kenapa? Dia ketika menjadi mujtahid akan menghasilkan hukum fikih. Wah deh ya.
Jadi nggak harus dia menguasai madhab semua ulama untuk menjadi mujtahid, nggak harus. Kenapa? Dia nggak harus ngikuti mereka kok. Dia bisa ijtihad sendiri. Jadi untuk menjadi mujtahid tidak perlu syarat ini. Ini setelah jadi mujtahid, mau praktek ijtihad harus begini. Memahami fikih secara luas, mengetahui khilaf-khilafnya ulama, terus kira-kira pendapatnya nanti bagaimana, aslan wa far'an. Aslan di sini bukan usul fikih, bukan. Aslan wa far'an. Far'an ini ya jelas furu'ul fikih itu. Ya furu'ul fikih yang antum pelajari di kitab-kitab fikih itu far'an. Kemudian aslan itu apa? Al-masail al-jimaliyah. Jadi kayak qawaid kulliyah gitu loh. Ad-darar yuzalu, al-masyaqqah tajribut taisir. Kemudian apa? Al-ada muhakkama dan yang semisalnya kayak gitu itu. Kayak al-yakin la yuzalu bisyak. Ini maksudnya al-aslan. Jadi al-masail al-ijmaliyah. Itu. Atau al-qawaid al-kulliyah. Jadi seorang mujtahid ketika praktek ijtihad harus memiliki pemahaman fikih yang luas. Dari sisi aslan, qawaid kulliyah dia harus paham. Far'an, furu'ul fikih dia harus tahu. Khilaf ulama dalam masalah yang dia akan ijtihad di situ harus tahu. Misal dia mau ijtihad masalah niatnya wudu itu wajib apa enggak. Membaca bismillah ketika mau menyembelih hewan itu wajib apa tidak. Sebelum dia ijtihad dia harus tahu pendapat ulama. Masuk. Ya. Ya sudah. Tolong. Alafu. Sudah selesai. Tolong.